Ya, pekan ini sejumlah isu kembali mewarnai pemberitaan media nasional dan menjadi topik perbincangan. Mulai dari bola panas Partai Demokrat yang kini berada di Kemenkumham, kemudian kita tahu saat ini mereka antar Demokrat yang saling mengklaim sudah mengajukan gugatan masing-masing. Kemudian juga ada revisi Undang-Undang ITE yang tidak masuk prolegnas DPR RI. Padahal Presiden sebelum sempat menggaungkan adanya revisi Undang-Undang ITE. Hingga pernyataan Kepala BPOM tadi di depan anggota Dewan yang menyatakan vaksin Nusantara tidak memenuhi kaidah uji klinis. Malam ini kami akan hadirkan perbincangan editorial view media nasional, dalam hal ini CNN Indonesia, menanggapi ketiga isu tersebut. Kita akan bedah pada malam hari ini. Kita mulai dari pro kontra vaksin Nusantara bersama dengan Mas Revolusi Riza, Wapemret CNN Indonesia TV. Mas Revo, selamat malam, Mas. Selamat malam, Renhard. Baik, Mas Revo, kita editorial view malam hari kita awali dulu dari vaksin Nusantara. Sejak awal kita, CNN Indonesia TV, memang ikut juga mengawal bagaimana proses vaksin Nusantara ini. Pernah kita wawancara juga penelitinya, kemudian juga kita membahas ketika ini gongnya beberapa hari yang lalu, BPOM justru mengatakan ini tidak memenuhi kaidah good clinical practice. Nah, Mas, bagaimana ini ketika BPOM sudah menyatakan demikian, sudut pandang kita, CNN Indonesia TV, terhadap vaksin Nusantara seperti apa? Di satu sisi ini adalah sebetulnya proyek penelitian anak bangsa, tapi di sisi yang lain ada banyak tanda tanya terhadap vaksin Nusantara ini, Mas Revo. Ya, Renhard, terima kasih. Ya, memang CNN Indonesia kita sebagai media itu pasti akan mendukung upaya-upaya anak bangsa untuk menghasilkan vaksin ya. Karena memang sejauh ini kita ini punya harapan lah terhadap vaksin. Walaupun vaksin itu tentu bukan harapan satu-satunya akan penanggulangan COVID-19 gitu. Tapi kalau kita melihat rekor dari banyak negara di luar, vaksin terbukti sejauh ini ya mampu menekan gitu. Tidak-tidaknya gitu. Walaupun ini bukan jawaban satu-satunya. Artinya ketika ada anak bangsa bisa menghasilkan sebuah vaksin, maka itu perlu kita dukung. Hanya saja memang yang perlu kita pantau bersama adalah bagaimana tata cara atau proses-prosesnya dalam menghasilkan vaksin tersebut. Jika memang vaksin-vaksin tersebut itu bisa dihasilkan dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan sesuai dengan tahapan klinis ya, tahapan klinis yang selama ini ditetapkan dalam dunia kedokteran, maka harus kita dukung. Karena ini kan nggak main-main gitu ya, karena vaksin ini kan nanti akan diinjekkan ke dalam tubuh kita gitu, tubuh masyarakat. Kalau misalkan tahapan-tahapan klinisnya itu tidak dijalankan dengan baik, maka akan berpotensi menimbulkan sebuah permasalahan baru gitu ya. Nah, itu kan kita nggak pengen seperti itu. Tentunya tahapan-tahapan klinis itu yang harus dijalankan dengan baik. Nah, ketika BPOM, kita semua di sini tentu bersandar pada BPOM sebagai lembaga yang mengawasi peredaran obat dan makanan. Ketika BPOM mengajukan sebuah pertanyaan atau tidak meluluskan gitu ya, tidak meluluskan adanya sebuah obat atau vaksin, sebaiknya memang itu harus rekomendasi BPOM itu harus ditaati gitu. Karena bagaimanapun kita sudah sepakat bahwa BPOM ini adalah lembaga yang mengawasi peredaran obat dan makanan. Kalau BPOM-nya tidak meluluskan, nah bagaimana ini? Ini kan pertanyaannya gitu, Renhard ya. Nah, BPOM punya otoritas, punya kewenangan. Memang itu menjadi acuan kita selama ini, apalagi ketika BPOM mengeluarkan untuk yang darurat penggunaan vaksin diperbolehkan, kemudian diperbolehkan. Tapi kita lihat kemarin di rapat antara BPOM, mantan Menkes Terawan dengan DPR Komisi 9, justru DPR ini agak kontra dengan BPOM, Mas Revo. Justru mempertanyakan balik. Jangan-jangan seolah-olah BPOM menyulitkan proses dari vaksin Nusantara. Ini juga menjadi sorotan, Mas. Bagaimana kita melihatnya? Nah, ini yang kita juga menjadi bingung gitu ya dengan pernyataan-pernyataan dari Komisi 9 DPR gitu ya, anggota rakyat kita. Yang menjadi pertanyaan dari kita, kenapa misalkan DPR terkesan mengendorse vaksin Nusantara, sementara kita tahu ada vaksin lain buatan anak negeri yang sebenarnya secara tahapan klinis lebih gitu ya, vaksin merah putih buatan Eijkman misalnya. Nah, ini kenapa kok hanya satu? Nah, ini kan kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan dari kita gitu. Kenapa ada apa ini gitu? Kenapa kok misalkan terkesan
sekali gitu ya mengendorse vaksin Nusantara. Padahal kan BPOM ini dibentuk dan DPR pasti juga paham bahwa BPOM ini adalah lembaga dari yang kita pahami bahwa ini adalah lembaga yang dibentuk untuk meluluskan obat, dan meluluskan makanan, termasuk juga mengawasi peredaran barang-barang konsumsi yang sehingga barang-barang konsumsi tersebut tidak membahayakan masyarakat. Ya. Nah ini kan di sini yang menjadi kontradiktif, yang menjadi pro kontra, Reinhardt. Ya, itu yang juga cukup menarik. Yang jelas setelah kemudian muncul pro kontra itu di DPR, Mas Revo, Presiden Jokowi juga ikut mengomentari. Kita dengarkan apa tanggapan Presiden berkaitan dengan proyek vaksin milik anak negeri ini. Saat ini vaksin yang tengah dikembangkan di tanah air adalah vaksin merah putih dan vaksin Nusantara yang terus harus kita dukung. Tapi untuk menghasilkan produk obat dan vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu, mereka juga harus mengikuti kaidah-kaidah saintifik, kaidah-kaidah keilmuan, dan uji klinis harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, terbuka, transparan, serta melibatkan banyak ahli. Persyaratan dan tahapan ini penting dilakukan untuk membuktikan bahwa proses pembuatan vaksin sangat mengedepankan unsur kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif penggunaannya. Ya, Mas Revo, itu adalah pernyataan Presiden yang juga berkomentar bahwa saat ini kita punya vaksin Nusantara dan juga vaksin merah putih, tapi intinya Presiden itu menekankan bahwa ini perlu transparansi dan juga kaidah-kaidah ilmiah yang harus ditaati. Nah, ini kan sudah menjadi kemudian perbincangan pro kontra terkait vaksin Nusantara. Di awal mungkin masih tanda tanya mengapa kemudian ini menjadi pro kontra, tapi sekarang karena BPOM sendiri yang sudah mengatakan itu di depan anggota DPR, sudah mulai ada titik terang bahwa ini soal transparansi. Apa yang perlu kita dorong, Mas Revo, terhadap mungkin para peneliti atau mungkin Pak Terawan sendiri sebagai ketua tim penelitinya, sebagai inisiator terhadap vaksin Nusantara ini agar tidak mendapatkan banyak tanda tanya di publik ya, karena BPOM sudah menyatakan bahwa ini tidak sesuai dengan good clinical practice. Nah itu dia, kalau memang ternyata BPOM masih punya catatan, artinya tim dari pembuat vaksin Nusantara ini harusnya ya mentaati atau menjalankan rekomendasi dari BPOM. Artinya tahapan-tahapan yang tadi disampaikan oleh BPOM ini kurang memenuhi standar gitu ya, dipenuhi dulu standarnya, harusnya itu. Dan saya rasa ini kan kita penting sebenarnya memang untuk memiliki vaksin sendiri nih ya, karena memang sejauh ini walaupun Indonesia ini secara di atas kertas gitu ya, di atas kertas kita akan memperoleh vaksin 329 juta gitu ya. Tapi kan yang masuk mungkin hanya 1/10-nya ya sekarang ya, kurang dari 10% yang masuk ke Indonesia gitu. Artinya kebutuhan kita masih jauh sangat besar, Reinhardt. Dan kita tidak tahu apakah memang nanti 329 ini bisa terpenuhi atau tidak gitu. Moga-moga terpenuhi. Dan pertanyaan kedua kan, apakah kita cukup melakukan vaksinasi sekali? Karena kita belum tahu vaksin yang kita peroleh ini, yang kita akan suntikkan ke masyarakat ini, apakah hanya sekali atau nanti harus diulang, misalkan setahun kemudian atau 6 bulan kemudian atau 2 tahun kemudian gitu kan? Kita kan belum tahu nih seberapa pasti efektivitas dari vaksin yang akan yang disuntikkan ke kita. Artinya kalau misalkan vaksin itu harus diulang, kebutuhan vaksin kan menjadi sangat besar setiap tahunnya gitu. Kalau misalkan harus diulang 1 tahun sekali ya, seperti vaksin influenza. Nah, kalau misalkan kita terus bergantung pada impor, tentu ini akan menjadi beban tersendiri raca keuangan negara gitu. Nah, artinya memang ada kebutuhan agar Indonesia ini bisa memproduksi vaksin secara mandiri. Ya. Hanya saja itu tadi, saya sangat sepakat, kita semua sepakat ya dengan statement dari Presiden bahwa untuk memproduksi vaksin harus melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan saintifik dan uji klinisnya harus dipenuhi secara transparan. Nah, artinya kalau memang vaksin Nusantara ini dinilai belum lulus uji oleh BPOM,
ya harusnya vaksin tersebut, pembuatan vaksin tersebut harus dipenuhi syarat-syaratnya. Gitu. Jadi kita memang mendorong agar para peneliti vaksin Nusantara atau vaksin apapun yang kemudian menjadi buatan dalam negeri harus memenuhi kaidah-kaidah yang sudah ditentukan dan transparansi ya, keterbukaan itu yang kemudian menjadi kunci agar tidak menjadi tanda tanya di publik apapun vaksinnya, termasuk juga misalnya vaksin Nusantara. Mas Revo, kalau tadi itu Presiden mengomentari soal vaksin, baik vaksin Nusantara ataupun juga vaksin merah putih. Beberapa waktu yang lalu kita juga sempat dengar Presiden berbicara soal revisi Undang-Undang ITE, tegas mengatakan bahwa direvisi kalau kemudian ada pasal-pasal yang karet, katakanlah begitu. Tapi kita tahu bahwa pekan ini justru di Prolegnas revisi Undang-Undang ITE batal masuk ke dalam program legislasi prioritas. Nah, apa sorotan kita terkait dengan revisi Undang-Undang ITE yang justru terpental atau tidak masuk Prolegnas prioritas, Mas Revo? Kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi.